Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat berjumpa kembali siswa-siswi kelas 3 yang Bapak dan Ibu guru sayangi serta banggakan. Bagaimanakah kabar kalian pada hari ini? Semoga kalian senantiasa sehat, senantiasa bergembira, dan tetap semangat mengikuti pembelajaran yang disampaikan oleh Bapak dan Ibu guru. Baiklah siswa-siswiku kelas 3 yang berbahagia, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pelajaran kita yang ada di tema 8 atau tema Praja Muda Karana. Hari ini kita telah sampai pada subtema 3, subtema Aku Suka Bertualang. Kita akan belajar mengenal rambu-rambu lalu lintas. Namun sebelum kita memulai pelajaran, berdoalah terlebih dahulu. Berdoa menurut agamamu dan berdoalah dengan sungguh-sungguh. Mari kita berdoa. Berdoa selesai, siswa-siswiku kelas 3 yang Bapak dan Ibu guru sayangi serta banggakan, sekarang mari kita buka buku 3H halaman 86. Ayo mengamati. Nah, amatilah gambar berikut. Adakah rambu lalu lintas pada gambar? Berikanlah tanda lingkaran pada rambu di gambar. Tulislah nama dan makna rambu lalu lintas tersebut pada tabel. Baiklah anak-anak siswa-siswi kelas 3 yang saya sayangi, saya banggakan. Mari kita lihat pada gambar 3.4. Gambar rambu-rambu lalu lintas dipasang di sepanjang jalan. Bila kita amati pada gambar tersebut, ada beberapa rambu yang ada di sepanjang jalan tersebut. Yang pertama kita mulai dari kiri ya, kita lingkari di sini 1. Ya, kemudian 2 dan 3. Selain rambu lalu lintas yang dipasang di sepanjang jalan tersebut, ada satu lagi rambu lalu lintas yang ada di jalan tersebut, yaitu ya, ada 4 rambu lalu lintas. Oke, sekarang mari kita tuliskan nama dan makna rambu lalu lintas tersebut pada tabel yang ada di bawah, yang ada di halaman 86. Rambu yang pertama, ini ya, yang nomor 1. Nama rambu lalu lintas tersebut adalah dilarang parkir ya, dilarang parkir. Rambu dilarang parkir. Nah, artinya apa? Arti rambu dilarang parkir ini artinya adalah pada daerah tersebut tidak boleh digunakan untuk parkir ya, tidak boleh digunakan untuk parkir. Jadi kendaraan tidak boleh parkir di tempat tersebut ya. Ya. Oke. Cukup jelas ya siswa-siswiku kelas 3 ya. Lanjut ke rambu lalu lintas yang kedua. Nah, apa nama rambu lalu lintas tersebut? Iya, lampu lalu lintas ya, lampu lalu lintas. Oke, lampu lalu lintas artinya apa? Nah, ini masing-masing ada artinya. Jadi lampu lalu lintas itu ada 3 warna
Yang pertama ada warna merah, kemudian warna kuning dan warna hijau ya. Jadi artinya masing-masing berbeda-beda. Warna merah artinya semua kendaraan wajib berhenti, harus berhenti ya. Kemudian kalau lampu kuning itu artinya adalah kendaraan boleh jalan tetapi hati-hati ya, dan sebaiknya berhenti. Nah, kalau yang warna hijau, lampu lalu lintas warna hijau artinya adalah kendaraan boleh berjalan, boleh jalan ya. Itu lampu lalu lintas. Kemudian rambu yang ketiga ini ada gambar seperti ini ya. Ini ada gambar memutar kemudian disilang. Nah, artinya apa? Dilarang memutar atau dilarang berbalik arah ya. Nomor 3, dilarang berbalik arah. Nah, artinya apa? Yaitu di sini di jalan tersebut kendaraan tidak boleh berputar arah, harus mencari ruas jalan yang lain untuk berputar arah ya. Mungkin karena di situ merupakan titik kemacetan ya, sehingga kalau kendaraan di situ berputar arah ya, awalnya dari kiri kemudian mau berpindah ke sana ya, itu tidak boleh ya, karena mungkin akan menyebabkan kemacetan lalu lintas ya. Biasanya seperti itu. Artinya yang jelas adalah dilarang berbalik arah atau dilarang memutar ya. Kemudian rambu yang keempat ini yang tidak terpasang tetapi tergambar ya, tergambar di jalanan. Ini artinya apa? Zebra cross ya. Zebra cross ya, biasanya merupakan tanda ya yang dibuat dengan warna putih ya, dan bentuknya seperti tangga ya, hitam putih ya, sehingga dinamakan zebra cross ya. Nomor 4 saya tulis zebra cross. Nah, zebra cross itu artinya adalah tempat untuk menyeberang atau tempat untuk pejalan kaki menyeberang, tempat para pejalan kaki menyeberang, disitulah tempatnya ya. Oke, baik, kita sebagai awalan kita sudah mengisi tabel ini ya. Sekarang mari kita lanjutkan ke halaman 87, di halaman berikutnya ya. Ayo belajar. Ketika perjalanan melewati kota, jika mendapat pengetahuan baru tentang rambu lalu lintas. Tahukah kamu apakah rambu lalu lintas itu? Nah, rambu lalu lintas adalah bagian dari perlengkapan jalan yang memuat lambang, huruf, angka, kalimat yang digunakan untuk memberikan peringatan, larangan, perintah, dan petunjuk bagi pengguna jalan. Ya, jadi itulah yang disebut dengan rambu lalu lintas ya. Jadi rambu lalu lintas adalah bagian dari perlengkapan jalan yang memuat lambang, huruf, angka, kalimat ya, baik itu kalimat peringatan, larangan atau perintah dan petunjuk bagi pengguna jalan. Nah, ini boleh kalian garis bawahi, boleh ya. Nah, berikut ini adalah penjelasan rambu peringatan dan rambu larangan. Ya, ini jadi pada bagian ini disebutkan ada beberapa jenis ya rambu lalu lintas. Yang pertama ada rambu peringatan. Ya, rambu ini berisi peringatan bagi para pengguna jalan bahwa di depan ada kemungkinan bahaya. Rambu peringatan berwarna kuning dengan lambang atau tulisan berwarna hitam. Ya, ini jadi lampu peringatan itu kalau warnanya kuning ya. Kalau warnanya kuning itu berarti rambu peringatan ya, yang menandakan atau memberitahu kepada pengguna jalan di depan itu ada kemungkinan bahaya. Entah itu jalan naik ya, ada banyak orang yang menyeberang, kemudian ada hewan liar yang biasa melintas
atau menemui persimpangan ya. Nah, di sini ada beberapa contoh ya dari rambu peringatan. Nih, yang contoh yang pertama ini ada gambarnya sebuah jalan ya yang berbentuk segitiga ke atas, ini mobilnya ke atas mengarah ke atas. Jadi artinya adalah peringatan jalan menanjak yang terjal. Terjal itu cukup tinggi ya menanjaknya. Nah, ini jadi ada tanjakan terjal. Kemudian yang kedua ini peringatan banyak anak-anak ya atau banyak para pejalan kaki ya seperti ini ya. Oke, kemudian yang ketiga ini ada seperti tanda silang. Ini peringatan ada persimpangan 4 ya, simpang 4 atau bahasa Jawanya itu perapatan ya, perempatan. Nah, itu ya. Jadi jalan menanjak, kemudian banyak anak atau banyak orang yang menyeberang, banyak pejalan kaki atau perempatan seperti ini atau persimpangan 4 ini memang ada kemungkinan bahaya ya apabila pengguna jalan ini tidak berhati-hati ya. Jadi sekali lagi yang pertama, rambu peringatan itu ditandai dengan warna kuning ya, kemudian lambang atau tulisannya itu berwarna hitam ya. Cukup jelas ya siswa-siswiku ya. Nanti kita cari contoh-contoh yang lain. Sekarang lanjut ke rambu larangan ya, yang kedua. Rambu ini berisi larangan yang tidak boleh dilakukan oleh pengguna jalan. Rambu berwarna putih dengan lambang atau tulisan berwarna merah atau hitam. Nah, jadi kalau rambu peringatan tadi ya itu warnanya kuning ya, kemudian lambang atau tulisannya itu warnanya hitam. Kalau rambu larangan itu warnanya putih ya. Kemudian lambangnya atau tulisannya berwarna merah atau hitam. Ini warnanya merah, kemudian ini tulisannya warnanya hitam ya, tapi ini latarnya warnanya putih ya. Nah, jadi ini adalah beberapa contoh rambu larangan. Contoh yang pertama ini ada huruf P ya, huruf P yang disilang. Nah, ini tadi dilarang parkir ya, artinya adalah kendaraan dilarang parkir di daerah tersebut ya. Kalau P tanpa silang itu berarti boleh parkir di situ ya. Tapi kalau P disilang warnanya merah seperti ini, nah, merah itu larangan ya, itu dilarang parkir. Kemudian rambu yang kedua ini ada mobil atau kendaraan roda 4 kemudian disilang juga, nah, artinya larangan ya, disilang larangan warnanya merah. Itu artinya adalah kendaraan roda 4 atau lebih dilarang masuk atau dilarang melintas. Misalnya masuk ke gang ya, ke sebuah gang atau ke sebuah ruas jalan ya, itu tidak boleh masuk ya. Kemudian yang ketiga S ya, S itu stop ya, stop kok dicoret ya warnanya merah seperti ini, berarti kendaraan dilarang stop atau dilarang berhenti, dilarang stop atau dilarang berhenti. Nah, ini baru ada dua ya contohnya, rambu peringatan dan rambu larangan. Nanti ada lagi yang namanya rambu petunjuk ya atau perintah ini ya. Ini baru peringatan dan larangan. Untuk perintah dan petunjuk belum dijelaskan ya. Baik, kita lanjut dulu ke halaman berikutnya, ke ayo berlatih. Nah, ini ada di halaman 88 ya. Ada 1 2 3 4 5 6 ya, ada 6 soal. Ya, silahkan nanti kalian tuliskan jawaban kalian ya di sebelahnya atau di sampingnya. Ini ada gambar sebuah mobil ya, warnanya kuning, berarti ini sebuah rambu peringatan ya. Kalau ada seperti ini berarti peringatan jalan licin ya. Ini jadi rambu ini menandakan atau memberikan kewaspadaan, memberikan peringatan, pemberitahuan kepada pengguna jalan bahwa di depan itu merupakan jalan yang licin ya. Itu gambarnya seperti ini. Ini bukan gambar jalan berkelok ya, jalan berkelok ini berbeda dengan rambu jalan licin. Kemudian tadi di sini nomor 2 sudah disebutkan tadi ya, kendaraan roda 4 atau lebih dilarang masuk ya, kendaraan roda 4 atau lebih dilarang masuk ya.
atau dilarang melintas. Dilarang masuk ya. Jadi yang boleh masuk hanya roda 3 atau roda 2 ya. Pokoknya yang di bawah roda 4 ya. Jadi boleh, kalau roda 2 mungkin boleh, roda 3 juga boleh ya. Kalau roda 4 atau lebih tidak boleh ya. Kemudian yang ketiga, ini ada sebuah gambar, ini rusa ya, rusa. Jadi warnanya kuning ya, latarnya warnanya kuning, kemudian lambangnya itu warnanya hitam, berarti sebuah rambu peringatan ya. Jadi artinya adalah awas ada hewan yang liar ya, atau hewan yang sering melintas ya. Jadi mungkin kita sedang melewati sebuah jalan di daerah ya, yang melewati hutan misalnya ya, kemudian di situ, di hutan tersebut masih banyak hewan yang bebas ya, begitu ya. Mungkin sering juga hewan-hewan tersebut melintas. Jadi ini rambu ini memberikan peringatan kepada pengguna jalan bahwa ada hewan liar ya, hewan liar atau hewan yang masih bebas ya, masih bebas. Entah itu mungkin rusa atau mungkin hewan-hewan yang lain ya, begitu, yang sering melintas di jalan tersebut ya, atau domba ya, seperti ya. Jadi kalau ada lampu rambu seperti ini, pengguna jalan harus berhati-hati ya, berhati-hati, mungkin menurunkan kecepatan kendaraannya kalau ada hewan liar yang melintas ya. Tuh. Selanjutnya nomor 4, ini ada sebuah kendaraan sepeda motor ya, kendaraan roda 2, kendaraan bermotor roda 2. Ini disilang ya, warnanya putih, silang ini warnanya merah ya, latarnya warnanya putih dan lambangnya ini warnanya hitam dan merah. Maka ini sebuah rambu larangan ya. Jadi kendaraan roda 2 itu dilarang melintas atau dilarang masuk ya. Ini berkebalikan dengan peringatan nomor 2 tadi ya, berkaitan dengan berkebalikan dengan larangan nomor 2. Kalau yang nomor 4 ini kendaraan roda 2 ini dilarang masuk. Kendaraan bermotor roda 2 dilarang masuk ya. Kendaraan bermotor roda 2 dilarang masuk ya. Kemudian yang nomor 5 ini ada peringatannya, ada di depan itu ada lampu lalu lintas ya, sebaiknya harus dipatuhi ya, harus dipatuhi. Nah, kemudian kalau yang nomor 6 ini ada sebuah gambar trompet ya, kemudian trompetnya itu disilang dengan warna merah. Nah, artinya adalah tidak boleh membuat atau membunyikan klakson ya, tidak boleh membuat suara yang keras ya, suara berisik ya, itu ya. Silahkan kalian cari lambang-lambang ini, kemudian rambu-rambu ini, kemudian kalian tuliskan ya. Kalian boleh juga mencari contoh rambu peringatan maupun rambu larangan yang lain yang tersebar banyak di internet ya. Oke, kita sudah selesai ya untuk halaman 86 sampai 88. Nah, kita lanjutkan ke halaman 102. Nah, halaman 101 102. Nah, sekarang kalau tadi kita belajar rambu peringatan dan rambu larangan, sekarang kita lanjutkan ya ke halaman 101. Pada pembelajaran 1 kamu sudah mempelajari rambu peringatan dan rambu larangan. Selain kedua rambu tersebut ada pula rambu perintah dan rambu petunjuk. Nah, sekarang rambu perintah dulu. Rambu perintah, rambu ini berisi perintah yang wajib dilakukan oleh pengguna jalan ya. Rambu perintah berbentuk bundar berwarna biru dengan lambang berwarna putih atau merah untuk garis serong sebagai batas akhir perintah. Nah, ini jadi warnanya biru ya, warna latarnya ini biru, kemudian lambangnya itu merah atau putih
putih atau merah, itu namanya rambu perintah ya. Dan di bawah ini di gambar 3.7 itu sudah disebutkan atau diberikan contoh 3 rambu perintah ya. Jadi ini ada panah ke kiri ya, berwarna putih, ini latarnya biru, berarti perintah kendaraan wajib mengikuti arah kiri ya. Kalau sebaliknya ke kanan berarti ya harus ke kanan, kalau lurus ke atas berarti harus lurus ya, harus mengikuti arah yang dituju atau yang ditunjuk. Kemudian yang nomor 2 ya, contoh yang nomor 2 ini ada 30 km. Nah, ke 30 km itu berarti kecepatan kendaraan ya. Kok disilang? Berarti kendaraan tidak boleh melaju dengan kecepatan melebihi 30 km per jam ya. Jadi maksimal ya, batas maksimal ya. Kendaraan tidak boleh melaju dengan kecepatan melebihi 30 km per jam. Jadi kalau 20 km per jam boleh ya, 10 km per jam boleh juga ya. Harus pelan-pelan, tidak boleh melebihi 30 km per jam di speedometernya ya. Kemudian yang ketiga, kendaraan wajib belok ke kanan. Nah, ini harus berbelok ke kanan. Nah, rambunya seperti ini. Nah, ini adalah contoh-contoh rambu perintah. Ada 3 contoh rambu perintah ya, warnanya biru, lambangnya warnanya putih atau merah ya. Oke, sekarang lanjut ke rambu petunjuk. Nah, rambu petunjuk adalah rambu yang menunjukkan sesuatu, misalnya adalah terdapat tempat parkir ya, ada P. Nah, di gambar 3.8 itu ada contoh-contoh rambu petunjuk ya. Ini ada 1, 2, 3. Contoh yang pertama ini ada petunjuk adanya stadion atau lapangan terbuka ya, bentuknya oval seperti ini ya, atau berbentuk lonjong seperti ini ya. Ini ada petunjuk bahwa di situ ada stadion atau lapangan yang terbuka. Nah, mungkin kalau teman-teman atau siswa-siswi berjalan-jalan di sekitar Stadion Jatidiri Semarang ya, adakah rambu seperti ini ya. Kalau yang di Solo misalnya ya, mungkin di Stadion Manahan Solo ya, atau di Sriwedari ya. Kalau di Jepara ya mungkin di Gelora Bumi Kartini ya, atau Stadion Kamal Junaidi Jepara. Nah, itu ya, ini adanya stadion. Kemudian kalau yang contoh yang kedua, ini ada sebuah cangkir kopi ya, cangkir kopi warnanya hitam. Ini berarti petunjuk adanya kedai kopi. Di depan ini ada tempat untuk ngopi ya. Kalau mungkin pengendara yang jarak jauh ya, yang datang dari jauh, ini perlu beristirahat, mungkin mata lelah atau mulai mengantuk, bisa minum kopi terlebih dahulu. Nah, ini rambu ini menunjukkan adanya kedai kopi di depan ya, tidak jauh lagi ya, itu. Kemudian yang P ini ada petunjuk adanya tempat parkir. Nah, kalau disilang berarti dilarang parkir ya. Ini kalau seperti ini berarti petunjuk adanya tempat parkir, ini boleh parkir di situ. Kita lanjutkan ke halaman 102 ya. Ayo mencari tahu ya. Ayo mencari tahu. Berikut ini beberapa rambu lalu lintas. Tahukah kamu arti masing-masing rambu? Carilah tahu dan tulislah pada tempat yang tersedia. Nah, ini silakan kalian kerjakan ya. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya, ada 6 rambu perintah maupun rambu petunjuk ya. Rambu perintahnya 3, rambu petunjuknya 3. Nah, ini 30 km tadi. Oh, kalau tadi ini ya disilang ya. Kalau yang disilang ini berarti maksimal ya, maksimal atau tidak boleh melebihi 30 km. Nah, silahkan kalian cari. Nah, ini ya. Ini berarti rambu perintah. Ini berarti kendaraan harus ke arah kanan ya, harus mengikuti arah kanan. Ini kalau ini wajib mengikuti arah kiri ya, kalau yang contohnya tadi. Nah, sekarang yang di halaman 102 ya, kita kerjakan aja ya bersama-sama ya. Ini yang rambu perintahnya dulu, berarti kendaraan wajib mengikuti
arah kanan ya. Oke, cukup bisa dipahami ya teman-teman ya, siswa-siswi kelas 3 ya. Kemudian yang kedua, ini 30 km. Nah, tidak ada silangnya ini, tapi ini perintah. Apa ini kira-kira perintahnya? Kendaraan harus melaju dengan kecepatan minimal 30 km per jam. Nah ini ya, minimal 30 km per jam. Artinya apa? Tidak boleh pelan-pelan, tidak boleh terlalu pelan ya, minimal 30, berarti harus melaju 30 km per jam atau lebih cepat lagi ya, lebih kencang lagi 40 km per jam ya, atau 50 km per jam ya. Intinya kalau 30 km seperti ini berarti kendaraan harus melaju dengan kecepatan minimal atau paling pelan itu 30. Kalau dicoret itu berarti paling banter 30. Nah, bedakan ya siswa-siswi ya. Iya, itu ya. Kemudian yang ketiga, ini ada rambu sepeda. Ini gambar sepeda, berarti ini merupakan jalur khusus sepeda ya. Atau bagi para pengendara sepeda harus mengikuti jalur tersebut. Nah, ini jalur untuk sepeda. Nah, ini. Jadi kendaraan sepeda ontel ya itu harus mengikuti arah tersebut, harus mengikuti jalur tersebut ya. Itu. Kemudian rambu petunjuk yang di sebelah kanan ya, ini ada yang nomor 1, ini ada pom bensin ya, berarti merupakan petunjuk adanya pom bensin atau adanya SPBU. Nah, merupakan petunjuk adanya SPBU atau pom bensin ya. Kemudian ini ada sebuah kasur atau dipan ya, kemudian ada tanda plus, ada tanda ini, ada cross ya, atau tanda seperti tanda tambah ya, begitu ya. Itu berarti ada rumah sakit ya. Rumah sakit ya, atau klinik kesehatan. Nah ini kalau tidak ada plusnya ya, hanya seperti ini adanya penginapan ya. Penginapan kalau ada palang merahnya seperti ini berarti adanya rumah sakit atau adanya klinik ya kesehatan. Kalau tidak ada palangnya, hanya kasur saja, itu ada penginapan ya. Jadi bedanya itu ya, kalau ada palang merahnya berarti ada rumah sakit, kalau hanya kasur atau hanya dipan seperti ini itu berarti ada penginapan, petunjuk adanya penginapan. Kalau yang ketiga, sendok dan garpu, jelas ya, rambu petunjuk adanya rumah makan atau warung ya, atau warung makan. Nah, ini bagi para pengendara yang lapar ya, silahkan untuk kalau mau makan dulu ya. Ini gitu ya siswa-siswiku ya, siswa-siswi kelas 3 yang berbahagia. Itulah tadi ya pelajaran kita mengenal rambu-rambu lalu lintas ya, baik itu rambu perintah, rambu petunjuk, rambu larangan atau peringatan ya. Mudah-mudahan bisa difahami ya, silahkan kalian kerjakan di buku kalian ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai jumpa lagi pada pembelajaran berikutnya ya. Ingat tetap menjaga kesehatan ya, kemudian tingkatkan belajar kalian ya, juga mumpung kita masih dalam suasana bulan Ramadan, tingkatkan juga ibadah kalian. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.